Hari ini kita menyaksikan bagaimana hukum di Indonesia kembali tegak berdiri. Ketika akhirnya surat edaran dari Mahkamah Agung diterima dan menjadi pertimbangan bagi hakim tunggal di Prapitnya si Tipa ini, pada akhirnya memutuskan untuk menolak Prapit dari orang yang ketakutan masuk ke pokok perkara. Kenapa yang kejadian ya teman-teman? Begitu keluar dari sidang, orang ini tetap merasa bahwa diri mereka tuh bukan kalah, tapi hanya masalah administrasi. Itulah kalau orang tukang tipu dan pembohong, dan segerombolan itu sama kelakuannya, tetap aja mereka nggak bisa menerima kenyataan dan akan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Mereka juga akan, si Tipa nih kabarnya juga akan melaporkan hakim ke Komisi Judisial. Gak ngerti nih kenapa nih orang yang katanya yakin sekali kalau ijazah Pak Jokowi palsu, tapi pada ketakutan masuk ke pokok perkara. Padahal dia dan si Panci ini setiap ada di acaranya Aiman, terutama di ketika mereka merasa bahwa sebagian undangan yang ada di acara tersebut merupakan gerombolan mereka. Mereka merasa berada di atas angin dan merasa mereka lebih nyaman kalau beradu argumen di acara rakyat bersuara daripada di pengadilan. Dan sekarang Tipa, kau itu terdakwa Tipa, terdakwa. Kau siap-siaplah tanggal 27 Agustus nanti. Duduk kau kan bingung kamu duduk di mana? Udah ada tempat kau itu. Duduklah kau di kursi terdakwa. Itulah tempat kau. Sibuk kan kalian nantang-nantangi Pak Jokowi? Pak Jokowi sakit. Gak usah ikut ini Pak. Pikirkan kesehatan Bapak. Kau lah sekarang pikirkan kesehatan kau. Udah mau nangis kau tadi. Gak bisa kau berdiri tegak lagi. Apalagi si Al-Katiri. Kita dengarkan ya bagaimana keputusan hakim yang menolak Prapitnya Tipa. Dan rencananya ini kelompok yang sama nih, penyakit ketakutan ini akan mengajukan Prapit yang kedua si Tipa dengan gugatan yang sama dengan si Panci yang sudah ditolak oleh hakim tunggal. Apalagi kalau bukan ingin menunda persidangan. Jangan merasa kau ini saya nggak takut. Takut ke Tipa. Orang penipu kok dipercaya. Kita dengar ya teman-teman. Bagaimana tadi pagi hakim memutuskan untuk menolak Prapitnya si tukang tipu ini. Hakim peradilan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon error in jurisdiction. D. Menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon gugur demi hukum atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima. Menimbang bahwa ketika berkas sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri, maka status pemohon pra-peradilan adalah terdakwa, bukan tersangka, dan berdasarkan pemeriksaan dari bukti surat yang diajukan oleh para pihak, tidak ada satupun bukti yang telah membebaskan pemohon. Oleh karena itu, status pemohon tetap sebagai terdakwa, sehingga pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan pra-peradilan, maka haknya mengajukan pra-peradilan telah gugur. Menimbang bahwa dengan demikian, mengenai eksepsi permohonan pra-peradilan pemohon gugur demi hukum dan error in jurisdiction beralasan hukum untuk dikabulkan, maka hakim tidak perlu mempertimbangkan eksepsi pemohon selanjutnya. Demikian, setelah pembacaan putusan ini, maka pemeriksaan perkara nomor 132 Kipra dinyatakan selesai dan sidang ditutup. Dan bagaimana sikap si Panci ketika mendengar itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan putusan juga terhadap pra-peradilan yang pertama untuk sahabat kita, sahabat saya, Dr. Tifausia Tiasuma. Dan putusannya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak bisa menerima
pra peradilan yang diajukan oleh Dr. Semakin Tifa kau dengan bilang sahabat, alasan semakin ketahuan semalam kan sudah surat keluar yang namanya surat edanan ya gitu. Surat edanan atau surat edaran? Edaran. Emang kita bisa edanan ya? Jangan salah lu ya. Nanti dikira enggak. Kita nanti dikira ikut-ikut si itu. Kurang Ada orang ajar yang bilang nyebutnya. legalisir tapi egalisir gitu. Egalisir. Itu Kan kau karena yang salah muat, kata, yang bilang salah duluan. huruf satu bisa repot ya. Surat edaran. Nah, pakai R. Nah, edaran. Ya, nanti dulu ya. Ini gimana ya orang tuanya dulu mendidiknya? Sampai punya anak, udah tua bangka pun masih kurang ajar. Gak punya sopan santun. Udah tua, tapi kelakuannya kayak anak kecil. Gak pernah dewasa. Atau emang ada gangguan, ada selek ini otaknya. Kalau nggak menghina orang satu hari aja, nggak bisa tenang hidupnya itu. Nggak peduli dia tuh, udah gulanya naik tuh, lihat tuh gumpalan-gumpalan ludah di mulutnya. Kalau kelamaan bicara, itu kan menggumpal tuh ludahnya tuh, menumpuk di. Masih nggak sadar juga, masih menghina orang juga. Dan kita lihat bagaimana si Tifa hampir nangis. Itu sehari sebelumnya ketika mereka mengajukan kesimpulan. Mau nangis ya. Ini akan menjadi terdakwa sekehendak hati mereka. Padahal saya sudah diputuskan batal demi hukum. Bahkan tersangka pun batal demi hukum karena seluruh berkas perkara itu sudah diminta Berkas oleh dakwaan hakim dikembalikan Tifa, berkas dakwaan. Artinya posisi saya sebagai tersangka pun tidak ada gitu loh. Kau terdakwa tadi udah diputuskan kau terdakwa. Tidak memutus apa yang kami minta dalam petitum kami. Artinya saya disandera sebagai terdakwa Mampus. dengan semena-mena tanpa hukum gitu loh. Ya. Nah, mudah-mudahan sekali lagi ini saya berdoa, kami berdoa dan mohon doanya kepada seluruh masyarakat Gak ada yang Indonesia. mendoakan kau. Untuk kesekian kali kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun gak suka orang tukang fitnah kayak kau. Berdiri dengan seadil-adilnya dan sebenar-benarnya di tanah air kita tercinta ini. Mudah-mudahan mudah-mudahan keputusan yang diberikan oleh Hakim Tunggal pra peradilan dari PN Jakarta Selatan ini menjadi hadiah bagi kita untuk hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Betul, hadiah. Hadiah untuk hari ulang tahun Indonesia ke-81 dengan ditolaknya prapit kau. Mampus, Tifa, nggak ada kata lain daripada itu. Kau udah selama ini kurang ajar kau sama Pak Jokowi. Kata-kata kau hina, kau fitnah dia. Sekarang kau merasa kau ini dizolimi kau sama hukum di Indonesia. Kau yang paling zolim kau, manusia paling zolim kau, perempuan yang nggak terdidik lidahnya. Kau lah itu, kau rasakan kau nanti. Jadi terdakwa kau, 12 tahun mau jadi hukum kau. Saya ini kalau ini adalah Lihat nih, inilah kelakuan kau. Memang udah pantas kau Kalau ini mendapat adalah hukuman itu. ijazah yang diklaim sebagai ijazah Joko Widodo yang menjadi presiden, maka ini palsu. Dari mana Anda bisa Dari tahu, Pak? mana saya melihat dari foto. Ini jelas bukan foto beliau. Bentuk gusinya juga beda. Karena kalau beliau tertawa itu gusinya kelihatan. Oke. Artinya struktur Dari giginya mana ada kau jelas tahu beda. gusinya ini? Kemudian Pas foto. dagunya Pak Oh, Jokowi pas itu foto yang nggak kotak di bawah. tersenyum. Sedangkan dagunya Joko Widodo waktu mahasiswa, Yang foto beda. ijazah, ini kan kuncing di bawah. Tolong, kau pun sekarang dagu kau udah double chin kau. Dagu kau udah double chin. Kayak gini ilmu kau yang kau bilang ilmu apa neuroscience. Orang pun tak nggak perlu kau pakai ilmu kau di neuroscience. Kau bilang apa kau doktoral berapa doktoral yang mau kau tempuh? Dulu 5, sekarang 3, terus 2, sekarang nggak jelas. Siapapun tahu kalau makin tua kita ini dagu ini kalau nggak berlembar double chin kayak kau kan dagu kau udah turun-turun jatuh juga. Orang udah usia kau hampir 60 tahun. Nggak perlu pakai ilmu-ilmu itu, Tifa. Makin tua kita makin berubah. Dagu kita udah jatuh, Tifa. Nggak perlu pakai ilmu-ilmu yang kau bangga-banggakan itu. Dari mana tau? Pas fotonya kan nggak tersenyum. Dari mana kau tahu gusinya kelihatan? Tolol, penipu. Nggak terima. Kami kemudian mengajukan pra peradilan, kami memang ada sesuatu yang dibelokkan. ngerti soal Sekali hukum, lagi ada Tifa. sesuatu Pengacara kau pun nggak pernah bersidang sebelum kasus prosedur kau. hukum yang dibelokkan, ya karena Jangan jelas sok sama tahu, putusan kau tidak ada Tifa. pada pasal 75 ayat 4, tapi ternyata ada. Dan kalau teman-teman memperhatikan dengan seksama, hakim ketika memutuskan
bahwa Cuma kepengen masuk TV aja. barang kau. pengajuan pra peradilan kami itu tidak diterima, itu bukan Tanggung dari aja. sisi itunya, tetapi dari sisi administratifnya. Kami Ada, dinyatakan emang terlambat, salah itu kan? aja. Jadi bukan pada sisi terlambat. kami ingin membenarkan itu. Harusnya Maka dulu kau waktu sekali jadi lagi tersangka perjuangan saya ini kau. bukan soal perjuangan saya pribadi, tapi perjuangan menegakkan keadilan dan kebenaran. Karena bagi kami pasal 75 ayat 4 yang digunakan itu yang tidak sesuai dengan amar putusan itu menggantung dan perlu sekali ada peninjauan dari sisi hukum. Karena itu maka kami akan bergerak untuk melakukan judicial review pada MK terkait dengan penerapan pasal 75 ayat 4 yang menggantung. Dan kemudian juga bagaimana nanti seperti yang tadi disampaikan Pak Al-Katiri, kekhawatiran beliau, kekhawatiran kami semua ya, bahwa kalau melihat dari surat dakwaan itu jelas ditolak ya, surat dakwaan yang di sidang pokok perkara di di PN Jakarta Timur ya, itu sudah ditolak. Artinya kalau mereka akan memperbaikinya lalu kemudian mengajukan lagi pada sidang, maka yang menjadi prediksi bagi kami bahwa sidang akan berlangsung. Sidang akan berlangsung ya, pertama pada sidang yang pertama adalah pembacaan surat dakwaan yang sudah diperbaiki oleh JPU. Lalu kemudian pada minggu kedua kami diberikan hak perlawanan. Tetapi pada minggu ketiga tidak seperti pada sidang yang lalu. Hakim memutuskan menerima atau menolak, tetapi nanti keputusan itu di akhir sekali. Ketika sidang pokok perkara berjalan, yang ya kalau melihat dari 148 saksi, ada 712 dokumen, itu akan makan waktu kurang lebih 3 tahun. Ada sampai 3 tahun. Jadi posisi saya akan menggantung sebagai terdakwa selama 3 tahun untuk akhirnya dimenangkan gitu loh. Ya, seperti itu. Kejadiannya Kau rasakan lah 3 tahun dia terdakwa. Pak Jokowi cuma sekali aja datang. Kau lah. Kepengen kali kau 3 tahun persidangan itu, kau rasakan lah 3 tahun kau jadi terdakwa. Kalau kau nggak ngerti soal hukum, jangan sok tahu, itu bukan keilmuan kau. Sementara pengacara kau pun tahu, nggak pernah bersidang. Dikasih tahu, ngeyel. Udah tua, degil, bebal, kan udah ada keputusan MA itu. Sidang itu nggak akan lebih dari 6 bulan, Tifa. Kau 3 tahun kau. Tapi kalau mau 3 tahun nggak apa-apa lah, kau yang capek. Duit kau pun lah. Nggak mungkin lah orang mau 3 tahun dampingin kau. Lihat nanti. Yang kau bilang 25. Dulu kan 75, sekarang 25 pengacara kau. Masih bertahan nggak 3 tahun dampingi kau? Inilah nih, si kurang ajar ini. saya itu, saya pesan ya, spesial dari sejak pertama kali itu ketika saya sebagai dokter saya mengkhawatirkan dan saya terus-menerus titip pesan kepada para termul yang suka sowan sama beliau. Ngomong orang termul. Dan selalu katakan, Pak, Anda itu dalam keadaan sakit, sakitnya itu berat, sakit autoimun yang seperti yang terjadi yang dialami oleh Pak Joko Widodo ini bukan sakit yang biasa-biasa saja, sakit yang mematikan, yang membunuh organ-organ. Jadi mohon, kalau memang kita sebagai sesama muslim, ya ada yang namanya Magosid Al-Syariah. Nomor satu jaga nyawa kita itu adalah amanah Allah kepada kita. Jadi kalau kita memang ada sebuah peristiwa atau sebuah kejadian yang mengancam nyawa kita, itu yang jadi nomor satu. Jangan PSI, Pak. Nomor satu itu nyawa kita. Jijiknya kalau buka bisa. Memang perempuan yang menjijikkan. Inilah ujian akhir zaman, diturunkan perempuan-perempuan berlidah tajam yang kerjanya hanya memfitnah, memutarbalikkan fakta dan membawa-bawa nama Tuhan dalam fitnahnya. Inilah dia. Titisan Dajjal ini, inilah perempuan kayak gini, titisan Dajjal ini. Kalau nggak memfitnah orang, nggak tenang hidupnya. Jahatnya luar biasa mulutnya. Memfitnah Pak Jokowi. Sampai almarhumah ibu Pak Jokowi difitnah sama perempuan ini. Perempuan yang kehidupannya sendiri morat-marit, suami entah kemana. Anak sekarang harus nggak tahu tinggal di mana karena apartemen mau disita karena kelakuan tukang utang. Kayak gini dipercaya sebagai pejuang. Tak lagi gol lah kau, Tifa. Masih bisa nggak kau dengan orang-orang yang bukan muhrim kau kemana-mana sampai di apartemen kau keluar subuh-subuh, masih bisa nggak kau nanti? Nauzubillah min dzalik. Jauhkan Tuhan 7 turunan kita
Nanti di akhir video aku lihat bagaimana orang yang merasa dirinya ini masih muda, sehat dibanding dan terus menghina Pak Jokowi penyakitan katanya. Padahal dia baru 2 jam mau dikasih makan, udah pingsan, udah digotong, udah didorong pakai kursi roda, ngerepotin orang, badan kayak gitu, sibuk orang menggendong kau ke kursi roda sana. Luar biasa memang nih perempuan ini. Sama nih, cocok nih si Tifa sama si Panci. Nggak tahu kita gimana cara orang tua mereka nih mendidik anak-anaknya ini. Waktu kecil dulu, sampai udah besar, mentalnya nista rendah dan menjijikkan. Teman-teman, sampai di sini dulu video aku kali ini. Kayaknya kalau lihat video si Tifa ini, kalau dia 2 jam nggak makan asam lambung, aku nengok muka dia pun naik asam lambung. Kalau kalian melihat video ini melintasi timeline kalian, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Sama-sama kita berjuang untuk menjaga negeri ini daripada orang-orang bermental berdebah seperti si Panci dan si penipu ini, perempuan penipu ini. Untuk Pak Jokowi, sehat selalu Bapakku. Allah akan selalu menjaga orang yang kuat, orang yang istiqomah, orang yang sabar seperti Bapak. Semakin kuat ini, perempuan penipu ini, dan laki-laki yang gak punya adab ini, congornya ngomong kesana kemari menghina orang, semakin kuat mereka menghina Bapak. Semakin Allah jaga Bapak dengan baik. Begitu besar cinta rakyat kepada Bapak. Kalau mereka apa? Orang pun nengok mereka, bukan cuma mau memaki. Barangkali jangan sampai lah ketemu orang kayak gini kita di jalan. Antara dua nih, kalau nggak dia yang gol, kita yang gol masuk penjara. Karena kalau jumpa dia di jalan. Sampai di sini dulu videoku teman-teman. Pak Jokowi, sehat selalu ya Pak. I love you Pak Jokowi. Salam teman-teman semua. Sampai jumpa. Kami masih muda. Insya Allah masa depan kami masih panjang. Kesehatan kami prima.